Mendengar kabar ada pembagian ayam gratis, para pengguna jalan di kawasan Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat langsung berdesakan dan berebut. Diduga khawatir tidak kebagian, mereka nekat merogoh sendiri keranjang ayam yang ada di atas mobil pickup. Tak tanggung-tanggung, satu orang warga bisa mendapatkan 4 hingga 5 ekor ayam potong. Mereka pun mengaku senang bisa mendapatkan ayam gratis dari para peternak. Wah, ini nih lagi ada apa sih, pembagian ayam nih, ayam gratis. Ayam gratis. Iya. Abang dapat berapa ekor, Bang? Wah, ada berapa nih? Ada 4. Mantap nih. Bisa makan gratis ayam nih di rumah nih. Ironisnya, aksi bagi-bagi 2.000 ekor ayam ini sebenarnya merupakan bentuk kekesalan para peternak sendiri yang mengaku terus mengalami kerugian sejak tahun 2018 lalu. Menurut mereka, harga ayam yang mereka jual selalu di bawah harga pokok produksi. Jika harga pokok produksi berkisaran Rp20.500 hingga Rp21.500, kenyataannya di kalangan peternak hanya dihargai Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Kami menuntut ke pemerintah karena harga jual ayam hidup di kandang itu atau di tingkat peternak lebih sering di bawah biaya pokok produksi. Jadi harapan kami pemerintah harus hadir di sini dan dijadikan cadangan pangan pemerintah. Para peternak ini mengancam akan terus melakukan aksinya jika pemerintah tidak mampu menstabilkan harga jual yang dapat menguntungkan para peternak. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar? Kembali lagi di Buletin iNews Pagi. Pemirsa, biar pagi ini tambah semangat, saya mau kasih pantun. Cakep nih pantunnya. Bu Maulina, Anda semangat sekali ya pagi ini. Ya dong, harus semangat Sabrina, karena hari ini adalah 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita harus semangat 45. Oke, ini dia pantunnya, burung pipit kicau yang merdu. Cakep. Hinggap di ranting indah terlihat, ayo bangkit dari tidurmu, sambut pagi dengan semangat. Ayo pemirsa, pastinya kita udah semangat ya, jadi pemirsa harus lebih semangat dari kita yang ada di sini ya. Oke Sabrina, kalau gitu kira-kira pemirsa sudah nunggu nih, kita bakal bawain berita apa aja di pagi hari ini? Hari ini ada informasi tentang pengeroyokan oleh Oknum TNI terhadap 2 polisi dan 3 warga sipil. Dan tentu ada juga beragam informasi menarik lainnya, termasuk pidato Presiden Jokowi di penghujung masa kepemimpinannya. Bersama saya Sabrina Asilah. Dan saya Ulina Iyasya, inilah Buletin iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang anggota Satlantas Polres Tuban ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Tuban, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi terikat tali rafia yang diduga gantung diri. Bribtu TW, anggota Satlantas Polres Tuban sekaligus driver Kapolres Tuban, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Korban ditemukan dalam kondisi gantung diri menggunakan tali rafia yang diikat dalam partisi atau skat ruangan antara ruang tamu dan ruang makan. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti Bribtu TW. Sinar sama Polda. Kemarin sudah dilaksanakan dari Inafis Polda, kemudian juga dari Lapor, juga dari Polda, kan sudah dilaksanakan. Ya. Jadi intinya benar, faktanya ada peristiwa gantung diri dari anggota. Namun sampai saat ini masih di Polda yang menangani. Selanjutnya jenazah Bribtu TW dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. R. Kusman Tuban untuk menjalani otopsi sebelum dimakamkan di pemakaman umum sekitar rumah duka. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap 2 orang pelaku penyerangan terhadap kiai dan anggota Banser NU di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Aksi penyerangan dilakukan gerombolan orang tidak dikenal yang juga merusak kendaraan korban. Polisi masih memburu pelaku lain yang buron usai pengeroyokan. Sempat buron beberapa hari,
2 dari puluhan orang pelaku penyerangan terhadap kiai dan anggota Banser NU di Rengas Dengklok, Kabupaten Kerawang akhirnya dibekuk tim unit Reskrim Sangga Buana Polres Kerawang. Kedua pelaku penyerangan masing-masing berinisial F dan S dihadirkan dalam konferensi pers Polres Kerawang. Pengeroyokan terjadi sekitar pukul setengah 10 malam Sabtu pekan kemarin. Saat kejadian, rombongan mobil kiai dan Banser Cikarang hendak menghadiri undangan haul di sebuah pesantren di Rengas Dengklok. Di perjalanan tepatnya di desa Rengas Dengklok Selatan, rombongan dihadang puluhan orang bersepeda motor yang langsung melakukan penyerangan. Akibatnya 2 orang terluka dan 1 unit mobil rusak. Bukan berhenti di 2 orang, tapi kita akan kawal usut sampai ke akar-akarnya. Terima kasih. Bukan sebatas tertangkap pelaku, tapi betul-betul didalami unsurnya apa, atau motivasinya apa, dan strukturnya dari mana. Ya. Karena ini penting agar apa? Agar ke depan tidak terjadi lagi kepada kiai-kiai kami dan juga tidak terjadi di tempat atau wilayah lain. Pihak Nahdlatul Ulama mendesak polisi untuk meringkus terduga pelaku lainnya. Apalagi dari video yang beredar dan sejumlah kesaksian pelaku penganiayaan disinyalir lebih dari 40 orang. Sementara kedua terduga pelaku yang tertangkap terancam jerat pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kerawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu, pemirsa, ratusan warga korban kebakaran di Manggarai, Jakarta mulai direlokasi dari tempat pengungsian. Sebanyak 44 kakak atau sekitar 189 jiwa korban kebakaran secara bertahap direlokasi ke Rusun Pasar Rumput sebagai tempat tinggal sementara. Relokasi keluarga korban kebakaran Manggarai secara bertahap mulai menempati Rusun Pasar Rumput sebagai hunian sementara mereka. Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin mengantarkan warga korban terdampak kebakaran ke Rusun Pasar Rumput. Sekitar 44 kakak dengan 189 orang bisa tinggal sementara di Rusun tipe 36 tersebut dengan 2 kamar. Munjirin memastikan mereka hanya perlu membayar biaya air dan listrik. Dalam 1 unit rusun bisa ditempati 2 kepala keluarga dan sudah disediakan fasilitas AC, kasur, serta lemari pakaian. Meski Pemkab Jakarta Selatan masih akan membahas lebih lanjut terkait berapa lama para korban bisa tinggal sementara di rusun, tetapi Munjirin memastikan warga terdampak kebakaran bisa tinggal dengan tenang hingga beberapa bulan mendatang. Pokoknya untuk saat ini kita belum menyatakan update berapa bulan. Yang penting warga bisa pindah dulu ke sini nyaman, bisa beraktivitas. Nanti mengenai waktu kita akan beritahukan kembali. Saya teramat terima kasih kepada Pemda DKI Jakarta, terus Pak Wali Kota Jakarta Selatan serta Camat dan Lurah yang telah memberikan fasilitas untuk kami yang dampak terbakar. Ini syukur alhamdulillah saya mendapatkan rusun ini sangat layak sekali, Pak. Sebelumnya, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Saharjo, Manggarai, Jakarta Selatan pada hari Selasa lalu. Sebanyak 3.000 warga terdampak kebakaran tersebut. Dari Jakarta, Sahreja Zinski, Tri Julianti, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan terakhir di penghujung masa kepemimpinannya pada sidang tahunan MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senen, Jakarta. Ya, selain menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga kenegaraan, Presiden juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden Jokowi tiba di Kompleks Parlemen Senayan sekitar pukul 8:56 pagi tadi. Dalam sidang tahunan kali ini, Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat, yakni adat Betawi berwarna hitam, dilengkapi peci hitam. Sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo memakai kebaya panjang broken white yang dipadukan dengan kain dengan warna senada. Hadir pula Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memakai pakaian adat Palembang, lengkap dengan beskap atau jas berwarna hitam dan kain songket. Sementara Ibu Wapres Wuri Ma'ruf Amin memakai pakaian adat Betawi berwarna hijau yang dipadukan dengan kain.
Selain menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga kenegaraan, Presiden Jokowi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden juga mendoakan pemerintahan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sebanyak 528 dari 711 anggota parlemen yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD menghadiri sidang tahunan MPR 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kondisi APBN di ujung pemerintahan Presiden Jokowi yang menurun cukup dalam. Saat membuka rapat paripurna DPR RI ke-1, masa persidangan pertama tahun 2024-2025. Pada kesempatan itu juga dalam paparan pengantar RAPBN 2025 beserta nota keuangannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka sidang paripurna DPR RI ke-1 masa persidangan pertama tahun 2024-2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pidatonya, Puan menyinggung kondisi APBN di ujung pemerintahan Presiden Jokowi yang menurun cukup dalam. Namun Puan tetap memberikan apresiasi karena Indonesia masih bisa mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Selain itu, Puan mengingatkan APBN berasal dari uang rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi. Sementara dalam paparan rancangan APBN 2025 beserta nota keuangannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata. Meskipun sempat diterpa pandemi dan gejolak geopolitik, namun tingkat kemiskinan dan pengangguran dianggap menurun. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2020. Selain memaparkan kondisi ekonomi, Presiden Jokowi juga memaparkan RAPBN tahun 2025 direncanakan sebesar 3.613,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 di Gedung Nusantara MPR DPR RI. Presiden memastikan program makan gratis Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam RAPBN 2025. Presiden Joko Widodo memastikan program makan gratis Presiden dan Wapres terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masuk dalam RAPBN 2025. Hal tersebut disampaikan dalam pidato rancangan anggaran pendapat dan belanja negara RAPBN 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta. Presiden mengatakan APBN 2025 menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian dan mendukung keberlanjutan pembangunan dalam transisi peralihan pemerintahan. Salah satu kebijakan jangka pendek yang masuk dalam RAPBN 2025 adalah program makan bergizi gratis.
Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Menurut Presiden, program makan bergizi gratis sebagai salah satu kebijakan jangka pendek ditujukan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta menguatkan kesejahteraan dan pemerataan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Indra Okta, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memprediksi ekonomi global pada tahun 2025 bakal membaik. Hal ini dipandang akan diikuti membaiknya perekonomian Indonesia tahun mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan kondisi ekonomi di global tahun 2025 mendatang akan membaik dibandingkan dengan tahun ini. Dalam konferensi pers rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN tahun 2025, Airlangga menilai hal ini dipandang akan mampu mendorong ekonomi nasional di tahun mendatang. Airlangga menyebut saat ini pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua tahun 2024 masih di angka 5% meski daya saing turun dari 34 ke 27. Di dalam negeri, inflasi masih tetap terjaga di angka 2,1%. Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrim RI turun ke angka 0,83 per Maret 2024, mendekati target 0% di tahun 2024. Tingkat pengangguran juga turun menjadi 4,82% di bulan Februari 2024. Dengan jumlah pekerja meningkat 3,5 juta orang. Kita melihat bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi global di tahun 2025 diperkirakan sedikit membaik dibandingkan 2024. Sementara kita melihat juga inflasi itu relatif menurun, daya saing kita turun dari 34 ke 27, dan ini didorong oleh efisiensi dari segi bisnis, efisiensi pemerintah. Airlangga menambahkan di tahun 2025 mendatang, sejumlah strategi besar dilakukan pemerintah, mulai dari revitalisasi mesin ekonomi, mengembangkan mesin ekonomi baru dengan mengedepankan industrialisasi termasuk pengembangan digitalisasi dan AE termasuk peningkatan transisi energi. Pemerintah juga bakal memperkuat ketahanan sosial dan pemberdayaan serta program makan siang gratis, perlindungan sosial, dan pembiayaan mikro. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga Lina, sejumlah persiapan terus dilakukan jelang upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di Istana Merdeka Jakarta. Ya Sabrina dan juga pemirsa, salah satu yang menjadi fokus utama adalah kepastian keamanan jaringan karena upacara Hari Kemerdekaan tahun ini akan dilakukan di dua tempat, yakni di Istana Negara Jakarta dan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara kemerdekaan tahun ini akan dilakukan di dua tempat, yakni di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Sejumlah persiapan terus dilakukan di Istana Merdeka Jakarta. Salah satunya yang menjadi fokus utama adalah seperti pengecekan jaringan untuk memastikan keamanan jaringan karena upacara Hari Kemerdekaan dilakukan hybrid yang nantinya terhubung dengan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan mengikuti upacara Hari Kemerdekaan di Istana Negara bersama sejumlah tamu undangan termasuk mantan Wapres RI, para menteri, tokoh masyarakat, pejabat TNI Polri, ASN dan masyarakat sekitar Istana Merdeka Jakarta. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Permana, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang perayaan upacara HUT ke-79 Republik Indonesia, pesanan hotel-hotel di sekitar IKN, tepatnya di Balikpapan, meningkat 80%. Ya pemirsa, berikut laporan reporter Dilami Aulia dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemirsa, menurut data dari Himpunan
hotel dan restoran Indonesia. Tingkat okupansi dari hotel di Balikpapan ini sudah mencapai 80% lebih. Ini artinya antusiasme tidak hanya dari rekan awak media saja, namun juga masyarakat luar yang ingin sama-sama stay di Balikpapan atau menginap di Balikpapan dan juga besok hari akan menuju ke ibu kota Nusantara. Rencananya nanti untuk upacara HUT ke-79 akan dilaksanakan pada pukul 11.10 WITA dan untuk di Istana Negara nanti akan dilaksanakan pada pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Untuk tamu undangan sendiri ini tentunya dari presiden, kemudian dari wakil presiden terpilih, dari para menteri-menteri dan juga masyarakat ini akan turut memeriahkan upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024. Tentunya kita juga sama-sama antusias dan menyaksikan ini pelaksanaan perdana di upacara di dua tempat, yakni di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Negara Jakarta. Dari Kalimantan Timur, Dilami Aulia, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menerima Bintang Mahaputra Utama dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tano Sudibyo yang dianugerahi Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo. Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada 7 tokoh di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia berupa medali kepeloporan, Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma kepada 64 tokoh. Di antara 64 tokoh ini, 2 pucuk pimpinan di Kemenparekraf yaitu Menparekraf Sandiaga Uno dan Menparekraf Angela Tano Sudibyo menjadi tokoh yang mendapat penghargaan Bintang Tanda Jasa dan Kehormatan. Sandiaga Uno menerima Bintang Mahaputra Utama, sementara Menparekraf Angela Tano Sudibyo dianugerahi Bintang Jasa Utama. Bintang Mahaputra Utama dianugerahkan kepada 7 tokoh, sedangkan Bintang Jasa Utama diberikan kepada 11 tokoh. Penghargaan diberikan jelang perayaan HUT RI ke-79 atas kontribusi dan jasa serta pengabdian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Asset Management mengajak mahasiswa di Jawa Timur khususnya Kota Surabaya untuk cerdas berinvestasi. Ya, pemahaman tentang keuangan dan investasi dinilai penting diketahui sejak dini. PT MNC Asset Management hadir dan berpartisipasi dalam acara Sekolah Pasar Modal Reksadana yang digelar di Gedung Bursa Efek Indonesia BEI Surabaya. Dalam event ini, PT MNC Asset Management mengajak mahasiswa Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, untuk cerdas berinvestasi. Pemahaman tentang keuangan dan investasi ini penting agar mahasiswa tidak terjebak dalam investasi ilegal. Kami selalu aktif untuk ikut serta dalam sosialisasi seperti ini karena memang kondisi pasar modal atau kondisi investasi di kita itu kan juga marak adanya investasi bodong gitu yang sangat meresahkan. Teman-teman yang dipersiapkan untuk menjadi seorang investor itu yang pertama adalah kita tahu tujuan kita dulu ya, karena kebanyakan masyarakat di Indonesia atau para investor pemula itu belum tahu apa yang mereka butuhkan. Sekolah Pasar Modal Reksadana ini membidik kaula muda untuk belajar investasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jika di Yogyakarta ada makanan khas bernama nasi gudeg, di Jember juga ada sayur yang namanya mirip, yakni nasi gudeg. Ya, meski namanya mirip, rasa serta bahannya jauh berbeda. Karena nasi gudeg diolah menggunakan kuah mirip rawon dengan jeroan. Mampir ke Jember tak lengkap rasanya jika tidak mencicipi nasi gudeg. Ini karena nasi gudeg jarang bisa ditemui di tempat lainnya. Meski namanya mirip dengan nasi gudeg khas Jogja, namun bahan, rasa, serta cara pengolahan sangat jauh berbeda. Nasi gudeg dimasak dari tetelan atau koyoran daging sapi dengan nangka muda, kacang panjang, daun singkong, jantung pisang, serta daun kolpo. Seluruh bahan tadi dimasak dengan bumbu genap,
yang menghasilkan cita rasa sedikit pahit dari daun kolpo. Karena keunikan rasanya, menu nasi guduk sangat digemari. Rasanya khas banget, basicnya sih katanya rawon ya, bumbunya bumbu rawon, tapi yang bikin beda tuh dari daunnya itu tadi, jadi kayak ada masir-masirnya gitu dan itu nagih. Pas momennya sehingga kita bisa memperkenalkan makanan asli Jember dengan rasanya yang khas, ada pahit-pahitnya dari bahan daun kolpo. Indonesia kita mengenalnya sebagai daun gempol yang tidak dikonsumsi oleh banyak orang. Untuk memperkuat suasana khas desa, nasi guduk biasanya disajikan di atas piring seng dengan lauk tempe mendol atau tempe busuk yang diolah sedemikian rupa dan digoreng. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Habis kulineran, kita jalan-jalan, Aulina. Betul, Pemirsa, menikmati liburan akhir pekan di wisata air terjun tentu sangat menyenangkan. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terdapat wisata air terjun yang sangat indah, yakni air terjun Putri Nglirip. Ya, tidak hanya menikmati keindahan air terjun saja nih pemirsa, tapi di sini wisatawan juga dapat menikmati kuliner rujak Putri Nglirip yang memiliki cita rasa kepedasannya, dan Anda penasaran, berikut liputannya. Bagi Anda yang suka main air di alam bebas, lokasi ini bisa jadi pilihan menarik. Namanya Air Terjun Putri Nglirip, berada di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban. Selain memiliki pemandangan alam yang indah, objek wisata ini masih asri dan sejuk karena dikelilingi pohon yang rindang. Uniknya, air terjun setinggi 23 meter ini akan terlihat berwarna hijau toska saat musim kemarau tiba. Nah, jika datang ke lokasi ini, kurang lengkap jika tidak mencicipi kuliner rujak petis, makanan khas desa setempat. Apalagi kita menyantap rujak petis dengan pemandangan alam air terjun Putri Nglirip yang sangat mempesona. Gimana, Mbak? Bagus sekali pemandangannya. Warnanya kali ya. Warnanya ya, hijau toska gitu ya. Perpaduan keindahan alam dan kuliner khas pedesaan membuat lokasi wisata di hutan lindung Kerawak ini ramai pengunjung khususnya saat musim liburan. Dengan membayar tiket masuk Rp8.000 per orang, Anda bisa menikmati indahnya air terjun Putri Nglirip. Dan jika ingin mencicipi rujak khas pedesaan, cukup menambah uang Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsinya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Masih bersama kami di Buletin iNews Pagi pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta menetapkan pasangan bakal calon independen atau perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual berkas dukungan untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Ya, padahal sebelumnya pada bulan Juni lalu, KPUD Jakarta sempat menyatakan pasangan Dharma dan Kun tidak lolos verifikasi jumlah berkas dukungan. Penetapan pasangan bakal calon independen Pilkada Jakarta ditetapkan KPUD Jakarta dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan. Berdasarkan rapat pleno tersebut, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju sebagai bakal calon independen atau perseorangan. Pasangan Dharma Kun mengumpulkan sebanyak 677.486 berkas dukungan dari masyarakat yang memiliki KTP Jakarta. Jumlah tersebut dianggap telah melebihi syarat minimal sekitar 619.000 berkas dukungan. Adalah 677.400, jadi 677.468. Itu yang tercatat tadi. Ya, jadi ke depan seperti tadi yang saya sampaikan, kami mohon dukungan dari masyarakat Jakarta. Mari kita bersama-sama perbaiki bangsa, kita mulai dari Jakarta. Pasangan Dharma Kun merupakan satu-satunya pasangan bakal calon independen yang mendaftar di KPUD pada bulan Mei. Namun KPUD Jakarta pada bulan Juni menyatakan pasangan Dharma Kun tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi syarat jumlah berkas dukungan. Tidak terima dengan putusan KPUD tersebut, pasangan ini kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu Jakarta.
Setelah itu, pada bulan Juli, KPU kembali melakukan verifikasi ulang sebanyak 721.000 berkas dukungan. Berdasarkan verifikasi faktual, KPUD akhirnya menyatakan pasangan Dharma Porengkun Kun Wardana memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Dengan demikian, pasangan Dharma dan Kun akan mendaftar ke KPU DKI Jakarta pada 27 hingga 29 Agustus 2024 bersamaan dengan pasangan calon yang diusung dari jalur partai politik. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jakasamsa, iNews melaporkan. Penetapan pasangan bakal calon independen Dharma Porengkun dan Kun Wardana menuai kontroversi di masyarakat. Pasalnya diduga terjadi pencatutan identitas dukungan. Menanggapi dugaan pencatutan tersebut, Bawaslu membuka posko pengaduan untuk menampung laporan dari masyarakat. Adanya dugaan pencatutan identitas warga untuk mendukung pasangan bakal calon independen Dharma Porengkun Kun Wardana mencuat di media sosial. Sejumlah warga mengeluhkan munculnya identitas mereka dalam berkas dukungan terhadap pasangan tersebut, padahal mereka merasa tidak memberikan dukungan. Atas kejadian tersebut, beberapa warga menyebut kejadian tersebut sebagai pencurian data pribadi. Selain itu, masyarakat menyesalkan adanya dugaan pencatutan identitas mengungkapkan buruknya proses verifikasi oleh KPUD Jakarta. Janganlah kita mencalonkan diri berdasarkan data yang fiktif. Itu sangat memalukan. Saya rasa itu tidak bisa kita tolerir. Dan melihat juga walaupun itu menjadikan suatu persyaratan dengan cara mencuri data, kemudian hingga masyarakat mulai mewaspadai tentang datanya, kita kembalikan lagi kepada orang yang mencuri data. Saya rasa itu tidak dibenarkan dan masyarakat akan melihat itu. Sangat memalukan. Pemerintah nggak pernah peduli sama kita. Yang penting mungkin pemerintah itu adalah mungkin ini adalah bagian dari itunya pemerintah, rencananya pemerintah. Itu aja sih kalau menurut saya ya. KTP Ibu sendiri udah dicek belum nih juga? Bakal terdaftar atau memang masih halaman kosong sesuai? Belum sih, aku belum ngecek. Tapi kalaupun memang misalnya udah itu ya, terus harusnya gimana? Gue mau ngadu sama siapa? Iya kan? Pemerintah aja nggak pernah dengar omongan rakyatnya. Sementara, Bawaslu Jakarta meminta masyarakat yang identitasnya dicatut sebagai pendukung cagup dan cawagup independen untuk melapor ke kantor Bawaslu atau melalui WhatsApp Center pada nomor 0821 231 23336. Untuk mengakses apakah identitas telah dicatut, masyarakat dapat memeriksanya melalui situs KPU infopemilu.kpu.go.id. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Jakasamsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan bagi pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024 mendatang. Kali ini Partai Perindo secara resmi mendukung pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Papua, Irjen Pol Matius Derek Fahiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Surat rekomendasi dukungan kepada Irjen Pol Matius Derek Fahiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen diberikan langsung Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Dukungan diberikan kepada cagup dan cawagup Papua ini karena Partai Perindo optimis pasangan ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Papua yang akan berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Optimis di bawah kepemimpinan nanti Pak Matius Fahiri sebagai gubernur bisa langsung mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat di Papua. Itu harapan kami dan itu adalah cita-cita dari Partai Perindo juga. Dan setelah pemberian ini, saya dengar juga ada partai-partai lain yang akan segera menyusul untuk memberikan dukungannya. Tentu dalam persiapan kami untuk program-program di daerah, di Provinsi Papua, bersinergi dengan program kepartaian yang diusung oleh Partai Perindo secara nasional, tetapi juga mengerucut ke wilayah-wilayah dan nanti akan kami komunikasikan dengan DPW di tingkat provinsi, terutama DPW Perindo di Provinsi Papua. Memiliki 3 kursi di Provinsi Papua, Partai Perindo optimis mampu membawa kemenangan bagi calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Dari Jakarta, Naura Safikah dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 45 anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali resmi dilantik.
Salah satunya yakni Gusti Lanang Sidemen Hendrawata, kader Partai Perindo yang berhasil meraih 4.022 suara dari Dapil 4 Kecamatan Sidemen dan Rendang. Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali periode 2024-2029 yang terpilih di pemilu 2024 resmi dilantik. Dari 45 anggota DPRD yang dilantik salah satunya kader dari Partai Perindo, yakni Gusti Lanang Sidemen Hendrawata. Gusti berhasil duduk di kursi Dewan setelah berhasil meraih 4.022 suara dari Dapil 4, Kecamatan Sidemen dan Rendang. Ya jelas apa kita pertama memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya daerah pemilihan kita dulu luasnya untuk Karangasem perwakilan Karangasem. Kemarin saya memang sudah 3 periode ya begitu. 3 periode DPR ya tinggal sekarang melakukan suatu peliharaan. Ada di mata konstituen kita tak asing lagi. Gusti sendiri berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Karangasem sesuai visi misi Partai Perindo. Dari Kabupaten Karangasem, Bali, Yuda Ariesta, iNews melaporkan. Pemirsa, Semarak Kemerdekaan ditunjukkan siswa-siswi SMA di Banjarnegara, Jawa Tengah. Puluhan siswa-siswi ini melakukan aksi pengibaran bendera merah putih raksasa di atas tebing kawasan wisata Tampomas yang tingginya mencapai 30 meter. Sambut Hari Kemerdekaan, puluhan siswa-siswi di Banjarnegara, Jawa Tengah mengibarkan bendera merah putih raksasa di atas tebing kawasan wisata Tampomas. Meski tidak mudah karena harus menaiki tebing batu yang terjal dengan ketinggian kurang lebih 30 meter, semangat juang para siswa-siswi membuat mereka berhasil mengibarkan bendera merah putih raksasa ini. Aksi yang dilakukan oleh para siswa-siswi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian Waduk Tampomas. Melalui aksi ini, mereka mengajak semua pihak untuk turut serta menjaga kebersihan dan keindahan Waduk Tampomas. Dalam rangka apa nih, Mbak? Hari Kemerdekaan memperingati. Ngapain ini? Membentangkan bendera merah putih. Gimana nih kesan-kesannya? Seru, asik, terus menantang soalnya di tebing. Ya, jadi untuk pembentangannya tadi kita ada rappling namanya. Rappling membawa bendera merah putih sama bendera palasmala, terus bendera yang raksasa ini. Pengibaran bendera raksasa di Waduk Tampomas ini sekaligus menjadi ajang promosi wisata yang efektif agar keindahan alam Waduk Tampomas semakin dikenal luas masyarakat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan. Nah, Olina, kalau kamu suka bawa tumbler gak nih ke kantor? Kalau saya karena setiap hari bawa tumbler ke kantor. Saya juga selalu bawa nih Sabrina, karena kalau habis kita tinggal isi ulang. Iya, karena informasi yang satu ini terkait dengan pelaku usaha UMKM di Jepara, perajin tumbler yang mendapatkan berkah di Hari Kemerdekaan. Ya, pelaku UMKM ini bernama Danang karena ia mendapatkan pesanan 300 tumbler dari Sekretariat Presiden untuk souvenir Paskibraka pada upacara nanti di IKN. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 membawa berkah bagi Danang Wahyudi, salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Jepara, Jawa Tengah. Danang yang merupakan warga desa Swawal, Kecamatan Melonggo, Jepara ini mendapat pesanan 300 tumbler atau botol minum dari Sekretariat Presiden sejak akhir Juni lalu. 300 tumbler ini dipesan untuk souvenir tim Paskibraka HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, IKN. Karena menjadi souvenir di momen bersejarah, tumbler stainless steel ini dilapisi kayu jati dengan ukiran lambang burung Garuda. Selain itu terdapat pula ukiran tulisan Istana Kepresidenan Republik Indonesia, angka 79, serta pohon hayat sebagai logo Ibu Kota Nusantara. Danang merasa bangga
karena produknya terpilih menjadi bagian dari perayaan yang bersejarah serta mampu membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Akhir Juni kemarin itu kita dapat kontak dari Sekretariat Presiden kalau butuh souvenir buat tamu VVIP, tamu Istana Negara, dan tamu undangan untuk HUTRI. Ada 3 jenis produk yang di-approach, tetapi yang akhirnya di-order itu tumbler saja untuk Paskibra karena kondisi satu lain hal yang tidak bisa diwujudkan. Untuk satu tumbler Hari Kemerdekaan ini, Danang memberi harga Rp224.000. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alif Sutarto, Anyus melaporkan. Ya pemirsa dan juga Sabrana nih, apapun acaranya, kalau emak-emak yang jadi pesertanya pasti meriah. Tak terkecuali lomba memancing yang dilakukan masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Boyolali, Jawa Tengah. Raut kegembiraan tak bisa lagi disembunyikan saat pancingan emak ini berhasil strike. Dengan penuh semangat, ia pun langsung mengangkat pancingannya untuk dipamerkan ke peserta pesaingnya. Lain lagi dengan emak yang satu ini. Meski sempat girang pancingannya strike, namun ia terlihat geli dan sedikit ketakutan saat akan mengambil lele dari kail. Tak lama berselang satu persatu pancingan peserta ini pun strike secara bergantian. Suasana semakin meriah ketika salah satu peserta mendapatkan ikan lele dengan tanda pita yang artinya bisa ditukar dengan hadiah tertentu. Pasalnya mereka akan mendapatkan hadiah yang disediakan penyelenggara, mulai dari minyak goreng hingga sepeda gunung. Karena apa? Itu pita merah putih. Lele berapa ini Bu saat ini? 3. Dapat 3. Susah nggak sih Bu mancing lele? Ya susah. Susah. Sebelumnya udah pernah mancing belum? Belum. Bisa rame-rame sama teman-teman. Udah dapat 6 ekor. 6 ekor. Lomba memancing yang diselenggarakan PKK desa setempat menyediakan 3 kintal ikan lele berbagai ukuran. Meski cukup banyak ikan lele yang disebar penyelenggara, namun tidak sedikit peserta pulang dengan tangan hampa. Kendati demikian, mereka mengaku senang bisa berpartisipasi dan berkumpul dengan warga lainnya. Dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Nah pemirsa, jika Anda ingin menikmati suasana wisata yang berbeda, sepertinya objek wisata pemandaian airnya panas nyelending di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung bisa menjadi alternatif untuk Anda. Nah, di lokasi ini Anda bisa merasakan sensasi berendam air hangat sambil melakukan terapi kesehatan. Seperti apa? Berikut liputannya. Berendam di kolam air hangat memang sungguh menyenangkan ya. Seperti yang dilakukan para pengunjung di wisata air panas Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Selain mandi air hangat, pengunjung bisa melakukan terapi kesehatan dengan merendam kaki di dalam kolam. Mereka meyakini terapi ini bisa mengatasi gatal-gatal, nyeri otot kaki, sekaligus menurunkan tekanan darah. Tak heran jika wisata air panas Nyelanding selalu ramai pengunjung, baik anak-anak maupun orang dewasa. Murah lagi, nggak bayar, ini gratis. Yang lain sih wisatanya jauh. Kebanyakan wisata sini kan wisata pantai. Meski tak ada gunung berapi di desa Nyelanding yang dijadikan nama lokasi wisata terdapat sumber air panas. Pengelola wisata memanfaatkannya untuk kebutuhan air bersih yang uniknya bisa langsung diminum. Wisata air panas ini tidak hanya pengunjung bisa mandi dan juga berendam, mengobati penyakit-penyakit seperti gatal-gatal dan juga badan-badan kurang lancar peredaran darah, dan juga banyak yang terapi stroke. Juga ada sumber mata air yang langsung baik dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, objek wisata ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas seperti musola, homestay, dan kafe dengan biaya yang terjangkau.
Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Ya Lina, kalau kamu pernah nggak makan laksa tapi khas Singapura? Pernah, Sab, dan aku suka banget karena rasanya lebih enak gitu loh. Nah, nggak perlu jauh-jauh lagi karena di Jakarta sudah ada laksa khas Singapura. Tepatnya di Jakarta Utara. Seperti apa kelezatannya? Kita simak liputan Aya Nufus berikut ini. Saya mau ngajak kalian jalan-jalan ke Gading, Jakarta Utara untuk nyobain makanan khas Singapura. Ada laksa, ada otak-otak sama minuman yang seger. Kita langsung coba. Nah, ini dia Sobat Makan, kita langsung ngobrol sama ownernya seputar kantong laksa. Saya boleh di sini ya biar lebih deket ya ngobrolnya. Jadi tuh saya dengar di sosmed ada yang namanya kantong laksa. Emang kantong itu apa, Mbak? Jadi Katong Laksa ini adalah laksa khas Singapura yang memang dari daerah Katong. Di sana ada namanya daerah Katong, daerah yang banyak heritage building. Dia ada laksa, laksanya ciri khasnya itu kuahnya base-nya dari ebi, toppingnya ada udang, ada fish cake, ada kerang, sama bihun yang dipotong-potong. Dan yang membedakan si Katong Laksa dari laksa kopitiam Singapura yang biasanya adalah cara makannya. Cara makannya dia pakai sendok bebek. Wah, penasaran nih Sobat Makan. Mending kita langsung intip tipis-tipis dapurnya. Let's go. Sobat Makan meja, saya sudah penuh dengan makanan. Ini ada katong laksa, terus juga ada nasi kucing. Dan ini ada juga authentic untuk dessert, yang namanya adalah Malaka Toast dan juga otak Singapura. Kita mau cobain katong laksanya dulu yang isinya seafood semua. Dan ini udah ada cabe. Ini kayaknya pedas banget nih ya Sobat Makan. Ini kayaknya beda dari yang lain nih Sobat Makan. Karena nggak pakai sumpit. Jadi makannya pakai langsung sendok bebek. Kita cobain. Sobat Makan ini cocok banget buat kalian yang suka pedas, karena ini sesuai dengan mulut saya orang Medan. Ini rasanya gurih banget, pedas udah pasti karena ditambahin sambal. Terus juga aroma seafoodnya itu berasa banget, gurih banget, karena memang ini semuanya isinya adalah seafood. Terus mie-nya ini kalian nggak usah capek-capek makan untuk pakai sumpit atau apapun, karena ini udah dipotong-potong. Tuh lihat tuh. Oh. Minum dulu. Enak banget. Minumnya juga enak banget, ini lime juice. Segar dan cocok banget sama yang berat-berat dan juga pedes-pedes kayak katong laksa. Dan juga ini ada campuran somboynya nih ya, kalau kata orang Medan nih, somboynya tuh. Wah, ini seger banget. Asem-asem gimana gitu. Coba makan otak-otaknya. Ini memang beda banget sih dari otak-otak di yang biasanya, karena ini lebih soft dan ikannya lebih berasa banget. Di meja saya ini juga ada nasi kucing, atau ini lebih mirip kayak nasi lemak mini ya. Kita langsung cobain. Ini sambal belacan, teri belacan ya. Kita langsung coba. Kalau aku sih suka diaduk ya. Kalian tim makan diaduk atau tim makan tidak diaduk? Terinya kering dan gurih jadinya. Ini perpaduan yang pas banget, ditambah lagi sama sambelnya yang nggak gitu pedas, tapi tetap berasa pedasnya. Gimana sih? Enak banget. Ini adalah Malaka Toast. Isinya ini sebenarnya Malaka dan juga butter ya. Kayaknya unik. Perpaduan yang pas banget nih isinya dengan butter, yang literally kita bisa lihat butternya dari luar. Ini cocok banget. Habis makan pedas, makan yang manis, pedasnya langsung hilang.
katong laksanya enak, nasi kucingnya enak, otah Singapurnya enak, sampai toast dan juga minumannya juga gak ada lawan. Buat kalian yang pengen cobain, langsung aja datang ke Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta. Dari Jakarta, saya Aya Nufus, Adi Supratna, iNews melaporkan. Lanjut makan! Nah, bagi pemirsa yang gemar melihat barang-barang kuno, ini di Blitar, Jawa Timur ada sebuah kafe yang menghadirkan suasana tempo dulu dengan berbagai koleksi mobil dan motor klasik. Selain motor dan mobil klasik, kafe ini juga dilengkapi berbagai koleksi barang antik lainnya. Terletak di Jalan Raya Serengat, Kabupaten Blitar, kafe ini menyuguhkan nuansa berbeda. Ya, berbagai tampilan motor klasik dari tahun sebelum kemerdekaan dipajang di kafe ini. Selain motor dan mobil klasik, kafe milik Miftahul Ulum ini juga dilengkapi berbagai koleksi barang antik lainnya. Tidak hanya suasana tempo dulu yang bisa dirasakan, sejumlah menu dengan suguhan klasik juga tersedia di lokasi ini. Tak heran banyak pengunjung datang bersama teman atau keluarga untuk menikmati vintage yang sangat instagramable. View-nya bagus dan juga pilihan menunya itu banyak. Apa yang menarik dari sini? Tempatnya sih lebih ke klasik gitu. Kafe dengan perpaduan ornamen dan bangunan joglo khas Jawa ini bisa dibilang surganya bagi pecinta motor klasik. Ulum, pemilik kafe, mengaku sudah berburu berbagai koleksi barang antik ini sejak tahun 2001 saat dirinya keliling Nusantara. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Blitar dan ingin menikmati suasana tempo dulu, kafe yang satu ini bisa jadi pilihan menarik. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.